Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Dewi, saya dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. 1. Kondisi ekonomi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan berprofesi sebagai petani, dan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai berprofesi sebagai nelayan, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. 2. Kondisi sosial politik. Saat itu Sriwijaya banyak didatangi pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kemunduran Sriwijaya semakin diperparah setelah serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti pohon dan batu besar memiliki roh jiwa yang dapat menjaga dan membantu kehidupan sehari-hari. Dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. 4. Kondisi sosial budaya. Tiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bahasa. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. B. Masuknya Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Para pedagang muslim yang singgah di Nusantara semakin banyak dan membentuk suatu pemukiman yang disebut dengan pekojan. C. Teori masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Peletak dasar teori ini adalah Snak Hurgrons. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. Dasar teori Gujarat. A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. B. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasar yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. 2. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantau Tiongkok. Sumanta Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Tiongkok Islam Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang 618-960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Huanzhou, dan pesisir Tiongkok sebagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. 3. Teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah Husain Daja Diningrat. 3. Teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah Husain Jaza Diningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tujuan Diningrat. 3. Teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah Husain Jaza Diningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tujuannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. 4. Teori Makkah. Teori Makkah didukung oleh Dr. Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13 karena pada abad tersebut sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Dasar teori Mekah sebagai berikut. A. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. C. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yaitu sebuah gelar yang berasal dari Mesir. D. Corak keislaman di Indonesia. 1. Pendidikan. Corak pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi salah satu jalur masuknya Indonesia yakni melalui perdagangan. 2. Perekonomian. Bidang perekonomian mendapat pengaruh corak keislaman. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang ekonomi. Contohnya Kiai Haji Samanhudi, pedagang batik yang lahir di Laweyan, Surakarta. Pada tahun 1905, ia mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam untuk mengatasi kondisi perekonomian rakyat pribumi yang terpuruk akibat monopoli bangsa Belanda. 3. Seni dan budaya. Seni bukanlah suatu yang diharamkan dalam Islam. Dengan seni, hidup manusia lebih indah untuk dinikmati.